Juga saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat beserta undangan sekalian. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa menghadiri acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Baiklah, untuk membuka pembukaan acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada yang bertugas kami persilakan. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Murah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pak Sekdam, Pak Masuri, beserta Ibu Faijah dan Mas Ari, dan yang kami hormati dari Kepala Unit Pajak BPRT Kabupaten Lumajang, Bapak Iwan, dan yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota jajaran BPD Desa Karangsari dan rekan-rekan staf dan kasum, operator dan pendamping dari kecamatan, juga yang saya hormati ya hadirin undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan bahwasannya pada malam hari ini kita masih diberikan sifat nikmat, kita masih diizinkan bisa bersilaturahim kembali di Balai Desa Karangsari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini di belakang saya tertulis ya musyawarah desa pembentukan percepatan koperasi merah putih. Pada tanggal 24 April kemarin saya pergi ke Surabaya ya, yang ditugaskan Desa Karangsari, Butornon, Ndawan sama Bojonegoro mengikuti rapat di Expo Surabaya. Ditindaklanjuti pada tanggal berapa? Tanggal 6 ya, dilanjutkan rapat di Gedung Dagang. Pada intinya pemerintah memerintahkan pada jajaran kabupaten melalui kecamatan, melalui desa, tentunya sesuai dengan hierarki yang ada, segera bentuk koperasi merah putih. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berterima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini ya, sudah memenuhi forum ini ya, sudah hadir pada malam hari ini.
menghadiri undangan untuk musyawarah desa percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Sekali lagi saya atas nama Kepala Desa mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Untuk teknis penjelasannya mungkin nanti akan disampaikan kepada mungkin Pak Sekam dalam hal ini, mungkin ada pendamping profesional dari kecamatan yang akan menyampaikan. Saya titip pada malam hari ini satu situasi kondisi di Karangsari saat ini. Yang datang ini kebanyakan Pak RT, Pak RW, ada Satgas juga, uraikan Karang Taruna ya. Situasi ya sekarang kriminalitas terjadi pada siang hari. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Pak RT, Pak RW, mungkin kepada seluruh warga masyarakat Desa Karangsari yang ada di sini, barangkali ada tamu, ada sepeda motor yang kiranya jauh dari pandangan, ya kita bertamu, ya diingatkan jangan sampai jangan habis duduk teku. Nah, ini kebanyakan seperti itu ya, peduli kepada siapapun yang berada di wilayah Desa Karangsari. Alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah ya, keliru saya kalau mengucapkan alhamdulillah. Memang rata-rata kebanyakan ini bukan sepedanya orang sini yang diambil, orang dari luar bertamu di Karangsari. Tapi walaupun bagaimana tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Jadi saya harapkan, saya mohon dengan bantuan yang ada di sini peduli terhadap siapapun yang kira-kira yang akan mengganggu kenyamanan dan keamanan di Desa Karangsari. Kalau memang nggak berani, segera telepon saya, ya, nggak apa-apa. Ya, monggo kita selesaikan, kita atasi bersama-sama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak ya kepada Bapak RT, Bapak RW, Karang Taruna, Ketua Karang Taruna beserta anggotanya yang datang pada malam hari ini. Karena tugas dan tanggung jawab pembentukan Koperasi Merah Putih ini didelegasikan langsung oleh pemerintah, ditugaskan oleh BPD nanti yang melaksanakan pembentukan tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi dari Dinas Pajak. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Untuk memberikan sosialisasi pada hari ini berbarengan dengan Musdes Koperasi Merah Putih Mbak Terusnya. Jadi mungkin secara singkat, kebetulan ini saya juga warga Karangsari, saya merasa terhormat diundang oleh Pak Indi. Tentunya saya juga harus berkomitmen untuk membangun desa saya sendiri. Langsung saja Bapak Ibu, apa sih pajak daerah? Pajak daerah yaitu merupakan sumber pendapatan asli daerah Bapak, dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini seperti pembangunan, pembiayaan yang bersifatnya daerah. Contohnya untuk pembiayaan pembangunan jalan desa, honor-honor dan sebagainya itu sebagian adalah berasal dari pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah, bapak-bapak mungkin paham yang biasa bapak ibu ditagih oleh perangkat desa, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pertama, yang kedua BPHTB. BPHTB gampangannya kalau bapak ibu ada peralihan hak ke desa diurus untuk jadi sertifikat atau akte, itu ada yang namanya BPHTB. Ketiga yaitu ada namanya PBJB, pajak barang jasa tertentu. Itu merupakan pajak makan minum
yang di sini pajak mangkang itu kalau bapak ibu punya restoran, warung yang omsetnya 1 bulan lebih dari 5 juta itu ada pengenaan pajak 10%. Selanjutnya adalah pajak tenaga listrik. Tenaga listrik mungkin dari meteran jenengan itu ada sebagian yang sudah dibungut oleh PLN, itu masuk ke daerah juga. Ada pajak jasa perhotelan. Pajak jasa perhotelan itu merupakan ibu-ibu yang punya homestay atau bapak ibu yang punya homestay atau hotel, rumah kos dan sejenisnya, itu ada pajaknya 10%. Mungkin dari salah satu perangkat itu di Karangsari. Berikutnya ada pajak parkir, Ibu. Jadi pajak parkir itu bagi masyarakat, badan atau perseorangan yang menyelenggarakan parkir, pajak hiburan dan kesenian. Pajak hiburan itu khususnya untuk harga tiket masuk. Umpama di gedung Karangsari ini ada pertunjukan apa ditiketkan, itu ada yang namanya pajak hiburan. HTM, harga tiket masuk itu 10% Pak dari itu. Berikutnya adalah pajak reklame. Jadi bapak ibu yang punya toko ada papan nama reklame itu ada pajaknya juga. Berikutnya ada yang pajak air tanah. Pajak air tanah yang dimaksud di sini adalah yang pakai sumur bor yang berizin. Jadi kalau ada yang punya yang namanya cucian mobil menggunakan bor dan itu banyak, itu kena pajak air tanah. Yang berikutnya adalah pajak minerba. Mineral bukan logam dan batuan. Kasarannya banyak truk besar-besar yang ke sini, yaitu ada pajaknya. Jadi pasir, batu, grosok itu ada pajaknya. Yang kedua, yang terakhir itu ada yang namanya option PKB dan option BPNKB. Yang ini adalah baru tahun 2025. Ini adalah pajak ini terkait dari kendaraan bermotor dari Bapak Ibu sekalian. Dan option BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, itu juga dari bapak-bapak yang bayarkan kembali ke daerah kurang lebih 66%. Jadi semua yang saya jelaskan tadi dari 11 dan tambahan 2 option itu merupakan pendapatan asli daerah yang nantinya uang hasil itu akan dikembalikan ke masyarakat. Mungkin Pak Kades sudah ada di sini dan itu dipergunakan pembangunannya masing-masing desa. Jadi semua kegiatan yang di luar dari anggaran pajak pusat itu adalah dari yang saya sebut tadi itu. Jadi itu adalah sumber asli pendapatan daerah. Jadi nanti uang pajak ini akan kembali lagi ke masyarakat. Biarpun di desa mungkin yang paham Pak Ilya hanya PBB yang ditarik di masyarakat, tapi yang biarpun tidak ditarik oleh desa kayak reklame yang saya sebutkan tadi itu tetap nanti bagian dari desa itu ada. Dan itu dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Gitu. Jadi kalau ada pembangunan dari kabupaten jalan desa, itu sumber dananya yang saya sebutkan tadi. Itu tersebar di seluruh Kabupaten Lumajang. Berhubung ini sosialisasinya kami dari BPRD di sini diminta untuk mengisi ruang ini, besok-besok Pak Indi saya ingin kita lebih fokus lagi di luar ini, monggo
Pak ini adakan event tertentu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya dan lain sebagainya tentang pajak dan manfaat, akan kami jelaskan. Tentunya di sini kami juga ingin membangun desa saya sendiri supaya lebih bagus lagi ke depannya. Begitu, Pak Andi. Ya, apabila saya mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, dengan sempitnya waktu yang tersedia untuk kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak Ibu. Ya Rahman Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma birahmatika wa bidayati rasulika wa bidayati rasulika ij'al jam'an hada jam'an mubarakah jam'an marfiyah jam'an marhuman wa la taj'al fina wa la ma'amin syakiyah wa la masrukan wa la mahruman birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh jajaran perangkat desa yang kami hormati, Kepala BPS Kabupaten Lumajang dalam hal ini dari Pak Iwan, yang kami hormati Ketua DPD dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu tergerak PKK desa, Karang Taruna, dan masyarakat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bermuajah, berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam mudah-mudahan tetap ditercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada sekalian selaku umatnya dengan limpahan rahmat dan salam yang melimpah ditinggal dengan baik jaro. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mungkin kemarin Bapak Ibu lihat YouTube di medsos, kebiar Koperasi Merah Putih ini membumi seluruh antero jagat negeri ini. Sejak dikeluarkannya Impres nomor 9 tahun 2025, mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh pemerintah desa harus segera membentuk Koperasi Merah Putih. Berbagai ragam pendapat, baik itu para desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, pasti macam-macam. Mau Pak Prabowo itu sono, dia sono Pak, kalau saya ditambahi Koperasi Merah Putih. Beda loh sekalian, beda bundes, beda koperasi. Kalau koperasi, mungkin kita mulai SD sudah paham apa itu koperasi. Yang intinya kalau koperasi itu filosofinya untuk kesejahteraan anggotanya. Kalau bundes tidak ada tujuan seperti itu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kemarin memang pemerintah kabupaten hanya menunjuk untuk percontohan sebanyak 42 desa. Namun kenyataannya Bu Indah, Bupati kita, tidak mau. Jadi seluruh desa harus melaksanakan musdes untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Dan malam ini musdes ini memang secara mutlak untuk membentuk Koperasi Merah Putih di semua desa di Kabupaten Lumajang. Jadi nanti prosesnya ya tidak semudah membuat tantangan, karena koperasi itu juga rumit, baik dari segi SDM, pengalaman dan sebagainya. Nanti akan dipertimbangkan desa untuk menentukan orang-orang yang terpilih. Jadi tidak bisa serobot ya. Soalnya koperasi nanti dananya itu tidak sama dengan BUMDes. Kalau BUMDes mungkin sudah ada di DD, tapi kalau koperasi tidak masuk dalam
dana desa. Jadi nanti semua desa dibatasi sampai dengan tanggal 16, seluruh desa harus sudah melaksanakan musdes untuk membentuk koperasi. Paham gitu, Ki? Jadi kalau ada koperasi di desa nanti, nek ono iso utang, nek ono iso tuh. Jadi bisa saja nanti jenis usaha macam-macam. Tapi yang paling penting nanti tiap desa itu mempunyai potensi. Apa sih di desa itu, misalnya di Karangsari, aku beli gedung, bisa didekatkan untuk sewa gedung, monggo. Tapi yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya. Kalau orang tidak punya jiwa manajerial memimpin koperasi, saya kira mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sekilas gambaran tentang Koperasi Merah Putih, dengan harapan bahwa malam ini sah secara sah desa sudah melaksanakan musyawarah terkait dengan pembentukan koperasi. Betul nggih, Bapak nggih? Nggih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekda atas penjelasannya. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2005. Koperasi Desa atau Kopdesa. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gaputan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit.
Acara selanjutnya yaitu pembahasan permodalan, yaitu menetapkan semaran permodalan wajib serta permodalan yang lainnya, yang mana akan disampaikan oleh pendamping profesional kecamatan. Dan bersama Pak Kepala Desa dan BPD, bahwasannya gambarannya secara teknis nanti saja sudah, karena terkait kepengurusan dan sebagainya secara rigid sebenarnya haknya untuk dinas koperasi. Saya cuma memberikan gambaran umum saja. Kalau untuk strukturalnya nanti ada beberapa yang memang harus dipenuhi, ada 9 unsur ya, 9 orang yang harus memenuhi di kepengurusan koperasi. Yang pertama ada Bapak Kepala Desa selaku ex officio atau pengawas ya, pengawas dan wakil pengawas. Jadi Bapak Kepala Desa nanti didampingi oleh wakil pengawasnya. Wajib ini, kalau Kepala Desa ini wajib jadi pengawas otomatis. Nah, untuk ketua monggo bisa disepakati yang memang berkompeten di desa untuk terkait pengurusan koperasi. Ada ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Nah, untuk simpanan wajib dan simpanan pokok ya, kemarin untuk nominalnya monggo disepakati bersama berapa nanti. Kemarin sempat koordinasi se Kabupaten Lumajang, rata-rata menyepakati 50.000 per anggota. Nanti kalau gambaran kita koperasi ini pasti gambarannya kan simpan pinjam kok kan, koperasi pasti simpan pinjam, seneng ono duit. Nah, jangan, sebenarnya koperasi ini geraknya bukan hanya simpan pinjam, makanya perdagangan, persewaan dan sebagainya banyak. Apa bedanya sama BUMDes? Kok wis ono BUMDes yang bentuk koperasi? Nah, ini kami selaku perwakilan dari Kementerian Desa menyarankan jangan double ya, karena nanti BUMDes ini jalan sendiri, karena BUMDes sudah ada anggarannya sendiri. Anggarannya berapa? 20% dari dana desa wajib di tahun ini. Nah, ketika nanti ya mas boleh, kemarin sempat koordinasi sama desa-desa lain, ketua BUMDes dan ketua koperasi tidak ada uang jangan lah, nanti penggawaiannya wakil emang itu gampang boleh uang. Jadi ya monggo disepakati, tujuannya pembentukan koperasi desa ini kan mengurangi sarjana-sarjana pengangguran yang ada di desa. Banyak kan BUMDes nanti sama sebenarnya jalannya. Kalaupun di desa ada koperasi desa yang sudah berjalan monggo, cuman kemarin dari hasil sosialisasi disarankan pembentukan baru saja, karena revitalisasi ini prosesnya juga cukup rumit, dan sedangkan permintaannya dari kepala daerah selaku Bunda Indah mintanya tanggal 17 ini kita sudah fix serentak se-Kabupaten Lumajang mengejar prestasi, bahwasannya yang prestasi pertama se-Jawa Timur ini Kabupaten Gresik yang sudah membentuk 100%. Nah, yuk masuk nanti ketinggalan karena Bunda Indah ini kader terbaik Pak Prabowo. Nah, tuh, yang kedua, dari mana modalnya koperasi ini? Kok Pak Prabowo bilang ada kredit truk dan sebagainya? Karena ini kalau bukan kita yang mikirkan nanti terkait anggarannya dari dana desa, bukan. Nanti dananya dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti yang mikir itu. Kita dari kabupaten sama Pemprov nanti cuma menganggarkan untuk pembentukan legal formalnya saja. Pembuatan akta notarisnya nanti biaya kabupaten antara 2,5 juta sampai 3 juta ya, kira segitu nanti anggarannya dari kabupaten. Mungkin itu sedikit gambaran terkait kepengurusan. Saran saya nanti unit-unit usahanya dibentuk saja semuanya biar nanti tidak mindu gawe. Karena ketika kita cuma memasukkan unit pertanian, perdagangan dan simpan pinjam misalkan, nah ternyata nanti mau masukkan lagi ke sewa persewaan misalkan, nah nanti malah biaya ulang. Nah
kita dari kabupaten atau pemprov nanti tidak akan menganggarkan double karena anggaran satu kali, termasuk kepengurusan. Kepengurusan ini diperhatikan betul karena tidak diperbolehkan di kepengurusan ini misalkan Pak Kades selaku ex officio, ketuanya ternyata adiknya tidak boleh sempadan ya Pak. Tidak boleh yang berbau sedarah. Begitupun ketua pengurus nanti darahnya ditaruh adiknya juga, tidak boleh. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa barangkali ada pertanyaan, monggo, mumpung belum disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak saya yang hormati, bapak yang cepat yang hormati, alhamdulillah tadi ada waktu untuk bertanya. Dan saya tadi mengatakan itu mau membentuk koperasi baru. Bahkan kalau bisa itu, kalau ada koperasi lama itu tidak bisa dibentuk, diusahakan baru mateng ya. Kalau di pertanian mungkin sangat mudah, bisa dipinjamkan ke yang ternak lele apa. Tapi kalau disimpan pinjam itu pasti kebanyakan macetnya di masyarakat. Itu gimana caranya untuk menangani itu? Dan itu problem nanti ke koperasinya sendiri. Mohon dijelaskan untuk cara menangani problem yang ada nanti di masyarakat untuk pengurusnya dan anggotanya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil evaluasi beberapa koperasi yang masih berjalan, sebenarnya ketika di lingkup desa sebenarnya tahu ketika yang menjalankan koperasi itu warga desa sendiri, pasti tahu karakter beberapa orang ketika mau pinjam. Ini masalah simpan pinjam, mau minjamkan ini pasti tahu lah karakter warganya seperti apa. Sebenarnya lebih mudah kalau ketika lingkup desa, antisipasi macetnya pasti lebih minim. Kenapa? Contohnya seperti leasing misalkan. Leasing itu ketika mau survei, mau penerima kredit motor, pasti survei tetangga sebelah-sebelahnya. Mereka tidak tahu padahal warga sekitar situ. Bahkan ketika mereka tidak survei di sekitarnya, dianggap tidak sah ketika mau meng-ACC kreditnya. Kenapa kok survei tetangganya? Karena tetangganya tahu karakter tetangganya sebelahnya yang mau ngambil. Seperti itu mudahnya. Mungkin itu ya gambaran saya terkait untuk sejarah. Nah, ini kemarin sebelum diadakan pembentukan serentak ini, kita juga rapat se-Kabupaten Lumajang bersama percontohan dari Gresik yang dipanggil langsung oleh Bunda Indah. Kebetulan koordinator kabupatennya itu kadernya Bunda Indah di Kabupaten Gresik, menyampaikan di Kecamatan Rowokangkung. Di situ ada koperasi yang memang didirikan oleh kakeknya Pak Prabowo. Nah, targetnya kemarin juga seperti itu. Pengennya ngundang Pak Prabowo ke Kabupaten Lumajang dengan iming-iming di situ ada koperasi yang didirikan tapal kuda. Tapal kudanya berada di Kecamatan Rowokangkung, koperasi desanya. Kalau untuk terkait nama nih Pak nih, koperasi gotong royong monggo disepakati nanti. Barangkali ada nama yang lebih bagus, monggo. Terkait perbedaan BUMDes dan koperasi memang berbeda, padahal unitnya sama nih Pak. Berbeda karena kalau BUMDes ini lebih ke arah peningkatan
PAD, kesejahteraan masyarakat, dan wajib prosentasenya ada ke pendapatan asli desa. Kalau koperasi lebih ke arah kesejahteraan anggota, itu bedanya BUMDes sama koperasi. Mungkin ditambahkan dari Pak Kakak. Tidak boleh. Tapi sudah petunjuk dari kementerian itu harus berbunyi desa. Misalnya mungkin sama, misalnya kalau di Lumajang di Sukodono ada desa Karangsari, kalau di mungkin di Pronojiwo ada desa Karangsari, nanti kecamatannya Pak yang dimunculkan. Di Hutan, sebenarnya kalau nama dokternya tidak bagus, tapi karena petunjuk teknisnya dari pusat seperti itu, ya kita ikuti. Yang jelas nanti prosesnya masih panjang Pak, karena beda dengan BUMDes. Karena koperasi nanti ini masih muter-muter kait dengan modalnya dari mana, nanti misalnya anggotanya ada sekian wajib sekian, sebarangnya sekian, terus nanti maka itu siapa saja anggotanya, tidak semudah itu Pak. Beda dengan BUMDes, BUMDes tidak ada anggota ya. Misalnya koperasi terbentuk, kalau tidak orang-orang yang komitmen, kenapa gelap di misalnya, ya koperasi urunan satu-satu saya ketahuan, kan terbentuk kalau orang yang tidak komitmen untuk membangun koperasi. Jadi nama koperasi itu nama desa. Jelas Pak? Menurut juga dengan pengawas koperasi juga sama, minimal 3, maksimal yang saya tahu tadi ada 5 orang begitu. Nah sekarang kita memilih pendiri koperasi, dan sebelumnya juga perlu saya informasikan, sebenarnya kami sudah melakukan pramusdes dari hari Rabu, Kamis, dan tadi juga sebelum Jumatan kita sudah menyodorkan nama-nama yang sudah kami tulis. Cuma nanti dikaji kembali Pak. Ada 10 ini, ada 10 nama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Algofan. Saya sendiri kurang paham siapa yang bernama Algofan. Nah, silakan berdiri dulu, monggo ke depan dulu. Kemudian yang kedua adalah Novan. Mas, Ajuan. Novan, saudara Novan, silakan ke depan. Kemudian yang ketiga Trilanggeng Amaliatul Ilma. Kemudian yang keempat Sunarti. Yang mana? Sunarti tidak hadir ya. Kemudian yang kelima Riko. Selanjutnya saudara Riko. Kemudian selanjutnya Ipil Lucifer. Selanjutnya Siti Rohmawati. Kemudian Noval. Kemudian Herman, Mas Herman. Ini saya kenal Mas Herman.
yang hadir sementara ini hanya 9 ya dari 10 yang nama-namanya kami cantumkan di hasil Pramusdes ini. Ternyata hanya ada 9 orang yang hadir. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, nama-nama ini sebenarnya adalah nama-nama yang belum pasti nanti menduduki sebagai pengurus. Tapi nanti nama-nama ini kita pilih berdasarkan yang pertama adalah punya keahlian. Itu yang pertama, pertimbangannya punya keahlian. Yang kedua, mereka adalah orang-orang muda yang memiliki waktu luang, tenaga, pikiran yang saya pikir lebih mampu. Bukan berarti yang senior itu tidak mampu, enggak. Tapi kami sementara ini memilih yang muda-muda untuk bisa mungkin bergabung. Kemudian yang ketiga, kami memutuskan teman-teman ini nanti bisa menyalurkan skillnya, ide-idenya untuk bisa mengembangkan koperasi ini. Karena mengingat yang saya dengar tadi dananya juga sangat besar Pak. Jadi kita tidak main-main, kita butuh orang-orang yang amanah, yang bisa mengelola keuangan. Jadi kita betul-betul memilih orang-orang yang memang memiliki kemampuan itu. Cuma ini nanti juga disetujui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jikalau dari sekian ini nanti bisa ditambah atau dikurangi, dipersilakan. Jadi nama-nama ini kami mempertimbangkan bersama pihak pemerintah desa dan juga teman-teman yang ada di desa. Nama-nama disebutkan karena beberapa kelebihan. Oh ya, benar. Kalau memang merasa ada yang lebih mampu Pak, silakan. Kemampuannya apa? Monggo. Ya sudah. Kemampuannya apa? Monggo. Ini Pak, kemarin itu juga disebutkan bahwa bidang-bidang usaha di dalam koperasi ini kita juga akan berencana membuat sebuah toko, misalnya minimarket. Bagaimana mereka itu bisa melakukan pelaporan keuangan. Monggo. Begini Pak, karena ini adalah koperasi baru Pak, baru Pak. Jadi kita itu betul-betul tidak tahu, masih meraba-raba. Jujur saja, kita meraba-raba karena kita tidak tahu. Karena ini adalah awal. Banyak kita pilih orang-orang yang saya pikir punya kemampuan Pak. Jadi itu. Halo? Oh, kalau yakin dan bisa Pak, kita jelas kita belum bisa yakin. Pasti berhasil tidak mungkin Pak. Jadi ada yang namanya ya kemungkinan tidak berhasil itu bisa. Jadi harus dipertimbangkan memang Pak. Cuma ya itu tadi, silakan kalau memang nama-nama ini kurang tepat misalnya, silakan Bapak. Monggo, makanya saya sampaikan. Ini Pak, izin menyampaikan ya. Ini koperasi ini dibentuk cepat, ya. Cepat, tepat, tuntas. Nah ini perintah dari atas. Makanya orang-orang tersebut ini sudah melalui musyawarah desa. Saya minta siapa-siapa yang punya, yang terutama kemauan Pak, kemauan. Ada orang pintar, cerdas, tapi tidak ada kemauan, ya jalan di tempat Pak. Nah ini kan karena pembentukan baru, ya, pembentukan baru. Jadi tidak perlu namanya pembentukan baru, maka pengalaman yang jelas belum pengalaman. Nah jelas orang-orang ini namanya baru belum pengalaman, cuma dia itu
Mungkin kalau Novan ya mungkin ya sudahlah ada pengalaman dikit-dikit komunikasi sama pemerintah desa, pemerintah kabupaten, nah itu ya pengalaman juga kan gitu. Tapi kalau pengalaman bekerja, saya yakin, nah itu tadi tujuannya pemerintah tadi untuk mengurangi sarjana-sarjana ini yang lagi ya mencari pekerjaan, makanya diberdayakan di sini. Bentuklah koperasi ini. Siapa kira-kira yang mau, yang loyal ya, terhadap instruksi Presiden pembentukan koperasi Merah Putih. Jadi terpilihlah orang-orang ini. Ini nanti dipilih ya di 9 orang ini nanti yang menunjuk, yang 10 ini yang menunjuk ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf ya karena ini kita juga dibutuhkan waktu ya yang singkat ya. Jangan berdebat di sini Pak, nanti bisa koreksi ya. Nanti setelah berjalan sudah terbentuk ya seperti Pak Mustafa tadi bagusnya pertanyaannya, tapi kan belum terbentuk ini, simpan pinjam kan belum ada kan gitu. Cuma nggak apa-apa menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi seperti itulah ya Pak ya. Jadi diharapkan ya sabar, kasihlah kepercayaan di sini, jangan sampai wah ini saya nggak kenal ya. Mari kita kenalkan satu-satu. Semuanya orang Karangsari ya, semuanya orang Karangsari. Ya oleh ditanya pengalamannya mungkin ya masih muda-muda, ini belum ada pengalaman ya, belum ada pengalaman. Profesi yang sementara ini jadi. Nah iya, makanya ya paling ya mungkin ya nggak ada di situ, yang penting perkenalan nama, alamat itu aja. Ya di situ ya, perkenalan nama, alamat, RT RW ya jelas. Demikian, terima kasih. Kenalan dulu. Saya Muhammad Amal Lebaran, RT 2 RW 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Numan. Nama saya Dufan Sekretari Hamzah, panggilannya Dufan. Tinggalnya di RT 2 RW 3 Dusun Sukawati. Nama saya Tri Langgeng, tapi biasanya dipanggil Lia. Saya RT 3 RW 4. Terima kasih. Nama saya Novan Ginanjar Kapasuta, alamat di Dusun Sukawati, RT 5 RW 12. Nama saya Niko Dwi Saputra dari RT 2 RW 13. Nama saya Niko Effendi dari RW 3 RW 5. Ya jelas ya Pak ya, gede ya Pak ya, gede. Dari anggota ke anggota, tapi bukan dari anggota Putornon ke anggota Karangsari, bukan Pak ya. Dari anggota Karangsari ke anggota Karangsari untuk warga Karangsari gitu. Kalau Bumdes sudah anggaran 20% ya. Bumdes gimana tadi bisa bekerja sama? Bagaimana kalau ada koperasi di desa? Semuanya dirangkul oleh Koperasi Merah Putih Pak, nanti semua mes-mes juga itu diambil oleh Koperasi Merah Putih ya. Mungkin Pak Kodir selama ini ada motor ya, mungkin bisa bekerja sama nanti dengan Koperasi Merah Putih. Tidak ojo khawatir, di sini ada UPK juga, kita juga bisa bekerja dengan UPK itu Pak ya. Tidak mateni sandang pangani wong wis, pokoknya wis ojo khawatir, aku tidak gelem juga lek mateni sandang pangani wong ya. Nah itu tidak, tenang Pak Alot, Pak Alot butuh modal, kita survei kita berikan dari Koperasi Merah Putih nanti. Nah nanti nyicilnya Pak Alot ke Koperasi Merah Putih, berapa nanti ketentuan apa bunga yang disepakati kan gitu Pak Alot ya. Yang jelas murah meriah ya.
Tuh ya, ojo khawatir Pak, ojo khawatir. Saya kira itu jelas ya. Tidak ada pertanyaan sudah. Baru di belakang tidak enak. Mungkin ya mohon maaf di sini ada Pak Darto tukang cukur ya yang ada di sana. Perlu modal bisa datang ke Koperasi Merah Putih. Nah, ini nantinya seperti itu Pak. Ya biar apa nanti ekonomi di Desa Karangsari ini bisa terangkat, bisa maju dan juga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Karangsari. Mungkin bidang perikanan, pertanian di sini, LPG, apotik lah. Nah, nanti kan bisa ke situ, ya. Kalau saya di sini yang jelas pertanian, LPG, ya, apotik, ya ini penting ini. Ya, nanti di counter atau HP, ya nggak enak sama Bang Alot kan gitu. Ya tandingan, ya boleh itu, ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Bapak-bapak ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Apa? Terima kasih Pak Musdes. Alangkah baiknya juga ditambah di sini mungkin dari yang akhir mau mencalonkan diri menjadi pengurus koperasi, monggo. Kalau saya tambahkan Mas Dandi, Pak Dandi, Pak Andi, saya usulkan kepada peserta Mas Dandi, saya usulkan itu. Kemudian pemilihannya apa aklamasi atau seperti vote gitu ya. Jadi itu dipertimbangkan karena ini sifatnya kepercayaan ya dari anggota untuk anggota. Sama terpilih pengurus tapi tidak dipercaya anggota dan dua anggota kan Pak. Ya, tapi itu teknis nanti karena dari anggota untuk anggota. Itu saja lagi. Tadi karena ada nama Sunarsi yang tidak hadir, saya mengusulkan Mas Dandi dicalonkan jadi pengurus. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dandi, jangan maju aja sudah. Ini ada yang kurang soalnya. Nah, kemudian untuk teknis pemilihannya nanti di antara yang hadir 10 ini nanti kita musyawarahkan di dalam siapa yang terpilih. Jadi kita akan memilih sendiri mereka. Pada 10 ini nanti mengambil 5 orang. Jadi itu Pak. Oke, pokoknya nanti yang ada ini yang hadir ini langsung masuk ke dalam, nanti kita musyawarahkan di dalam. Jadi itu nanti apa pengumuman bagaimana Pak? Oke, dan monggo. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa saya mohon maaf apabila dapat ada yang berkenan. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu silakan ya. Jelas 10 ya, 10 orang. Memang aturannya seperti itu Pak. Aturannya seperti itu. 9 pun bisa. Ya, tapi kita itu mengundang semua RT RW perwakilan Pak. Aturannya 9 pun itu bisa menjadi pengurus kooperatif itu enggak Pak? Betul. Tapi kita itu mengundang. Makanya saya pilih orang-orang ini dari segala lini Pak. Ya, tadi nggak usah banyak ini sudah. Nanti yang 9 tadi karena kita dituntut ya segera cepat. Kalau kita beradu argumentasi dan mari-mari ini nanti 9 setelah kita melaksanakan makan-makan ya silakan yang 9 tadi tinggal di tempat, 10 tinggal di tempat. Jelas ya? Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas hadirnya. Monggo menikmati ya hidangan yang telah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.